Kita tidak bisa memungkiri kalau Belanda dulu itu terlalu hebat bagi orang Indonesia. Kalau dilihat dari kacamata militer, mereka sangat kuat tak hanya dengan bekal strategi dan siasat, tetapi juga didukung dengan persenjataan mutakhir di masanya. Tak pelak, mereka bisa menaklukkan Indonesia dengan cukup mudah, bahkan menjajah bumi kita hampir 3,5 abad. Meskipun begitu hebat dalam hal kemiliteran, namun ada kalanya pasukan negeri Oranye ini tidak mampu menaklukkan para pejuang kita. Dayak adalah suku pasukan yang pernah bikin tentara Belanda kewalahan. Dayak memang sangat mematikan menurut serdadu Belanda. Bahkan mereka pernah mengatakan melawan Dayak sama seperti melawan hantu. Lalu, kenapa pasukan Dayak bisa begitu kuat menghadapi Belanda yang notabene menang telak dalam berbagai hal? Berikut ini adalah jawabannya. Yang pertama, pasukan Dayak sangat menguasai medan perang. Lahir dan tinggal di lingkungan hutan membuat orang-orang Dayak sangat terbiasa dengan sekitar mereka. Ibarat anak TK, bagi orang Dayak, hutan adalah tempat bermain mereka, dalam artian sebagai sebuah tempat yang sangat-sangat dikuasai. Makanya tidak heran ketika mereka diserang, orang-orang Dayak bisa memberikan perlawanan yang mengejutkan. Belanda pernah mencoba mengusik orang Dayak dan mereka dihajar tanpa ampun. Pasukan Belanda mungkin ahli siasat dan sebagainya, tapi mereka tak menguasai hutan. Alhasil, mereka pun kelimpungan ketika mendapatkan perlawanan dari Dayak. Makanya, menurut sejarah, hutan Kalimantan sangat jarang disentuh oleh para serdadu Belanda. Yang kedua, fisik orang Dayak sangat terlatih. Memang orang Dayak tidak mendapatkan pelatihan militer seperti pasukan Belanda, tapi fisik mereka dilatih secara alamiah oleh alam. Berburu, mengendus, menyesuaikan diri dengan lingkungan, berjalan cepat, sergap, semua dilakukan secara alamiah. Belum lagi soal insting, orang Dayak jelas jauh lebih unggul dari serdadu Belanda. Makanya, pasukan Dayak sangat mampu memberikan perlawanan kepada Belanda. Bahkan bisa dibilang sangat mudah. Yang ketiga, kemampuan bergerak yang seperti hantu. Pasukan Belanda pernah mengatakan orang-orang Dayak itu bagai hantu. Alasannya apalagi kalau bukan lantaran orang-orang Dayak bisa bersatu dengan hutan dengan sangat baik. Tidak hanya pakaian mereka yang sudah seperti baju kamuflase, tapi juga pergerakannya sendiri yang sangat cepat. Melawan Belanda dengan berburu tidak ada bedanya. Orang-orang Dayak akan bergerak tak terlihat, kemudian menyerang. Mengetahui kemampuan ini, Belanda pun sampai ketakutan. Yang keempat, sumpit beracun tak kalah mematikan dari senapan runduk. Tak hanya bisa close combat atau bertarung dengan jarak dekat, memakai mandau kebanggaan, orang-orang Dayak juga bisa melakukan serangan jarak jauh, senyap, dan tiba-tiba membunuh. Untuk melakukan itu, mereka menggunakan sumpit beracun yang sangar. Sumpit memang tradisional, tapi jangan tanya soal kemampuannya. Ia bisa diletuskan secepat peluru dan bisa dikemas dengan racun mematikan yang bahkan bisa untuk membunuh seekor beruang sekalipun. Ini juga yang jadi alasan kenapa Belanda tidak mau usik orang-orang Dayak. Yang kelima, motivasi bertempur orang Dayak jauh lebih kuat. Dari semua hal yang ada, kemampuan, senjata dan sebagainya, bagian paling penting serta fundamental tentu adalah motivasi. Makin kuat motivasi, semangat juang pun melejit. Dalam hal ini, orang Dayak juga melebihi para serdadu Belanda. Prinsip orang Dayak, mereka tidak mengganggu kalau tidak diusik. Makanya, kalau sampai orang luar berusaha melakukan hal itu, mereka akan melawan.
apalagi Belanda yang tujuannya jelas tidak baik dan hanya menginginkan perluasan wilayah saja. Pasukan Dayak pun motivasinya melejit dan kemudian direalisasikan dengan hal-hal mengerikan tersebut. Itulah alasan-alasan kenapa pasukan Belanda zaman dulu begitu segan kalau harus melakukan ekspansi wilayah ke Kalimantan, khususnya ke bagian hutan-hutannya. Pasalnya, yang mereka akan hadapi adalah pasukan mematikan yang bahkan tidak diketahui bagaimana cara melawannya. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Wassalam.